Salat mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu, maka salat itu sarana untuk disayang oleh Allah. Kalau Allah aduh sayang kasih yang tidak diberi, yang punya harta kaya alam dunia Allah, mendekati yang punya harta kekayaan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum bekerja dan berusaha, utamakan ibadah dulu kepada Allah Subhanahu. Buka mahayu warung sembahyang subuh baik, fa idza qudiyatis sholati fantasiru, maka dia berbuka warungnya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya futihal abwabah, ya Allah bukakan pintu razak, ya razak, ya razak, ya razak. Dibuka kamu bismillah, Allahu la ilaha hayyul qayyum la ta'khudhuhu wa la nawm. Dibaca doanya. Segitu buka warung baca ayat kursi baik. Nah, kenapa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan wasan. Buka pintu rezeki melalui ibadah. Biar Allah warhamni, Rabbi firli warhamni wajburni. Ya Allah perbaiki saya. Maka setiap hari segala halnya diperbaiki. Ibadah akan lebih baik dimanapun ibadah hiji bu diusung. Sambil ngulik jagung waktu sholat, betul? Jilahin kadang-kadang ngulik jagung mak lagi sembahyang. Kadum wak mesan serenik digerah kalam ni. Sudah rugi enggak sebanyak apa yang kita dapat, kita ninggalkan ibadah, akhirnya hasilnya yang tidak seberapa, min kasbir rizkinya ditarik oleh Allah keberkahannya. Kenapa? Tidak ada perbaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Maka yuk perbaiki dimanapun kita berada. Sholat itu menjadikan alat sarana perbaiki. Di kebun ham sembahyang, di lawak ham sembahyang. Maaf beribu maaf. Iya, mulanya saya aja selalu saya contohkan. Di lawak adan sembahyang saya. Nyepuk batu cakak. Iya, mulanya kimi lawak celana kejung, kawai culuk kejung. Saya nutup aurat. Kalau air laut sah dipakai ke kubuk 6 menit. Basah nggak apa-apa, mak jadi syarat harus kering sholat itu. Cakap atas batu, kambuku kuikok, real kau kucakaan di pinggir, sendiri Allah sembahyang atas batunya. Watliu sanak je mamak ni, mak orang itu ngapain mak gila tah mak ni? La ilaha illallah, ane sanak ina pengajar ruang. Nyak sembahyang atas batu, terwa induk ni teliu. Mak kok orang kenapa gila mak ya orang ni? Lah ane mak solat itu. Aku lah mati ku yune. Muneh nyak icat canggut malawang aja. Iya, jadi buat diri. Jadi artinya kenapa? Kita ibadah itu wajib murni, perbaikan. Gimana rizki mau diperbaiki oleh Allah sedangkan kita tidak pernah memperbaiki hubungan dengan yang memberi rizki. Iya mahab beribu mahab. Nyak nyok apa jarak? Waktunya 10 kilo misalku. Iya 22 biji pak curak kuna. Jadi ulun si bisa beli. Ada aneh jelema si macok nginongnya, nyak lagi pakai ajian halimunan. Iya, waj'alna min baini aidihim saddaq. Ako, singgok dang dinong ulun. Aneh jelema kamu bulain kedik pe we jelema dang makai mani gajah jelema jen. Dalang hati ku api-api mani gajah. Ki ngeliat ni makotnya mani gajah. Iya, yang katanya hadirin hati ayo. Gimana kita pengen diberi nikmat oleh Allah, perbaikan kita hubungannya enggak ada, wajiburnya enggak ada. Maka mintanya dengan perbaikan. Maka yuk sholat itu sarana perbaikan. Rizki biar baik, dimudahkan oleh Allah, perbaiki dulu hubungan dengan yang memiliki rizki. Rabbi firli warhamni wajburni warfa. Nih, betul? Apa arfa nih? Apa arti nih? Pak? Ini dah. Kamu je. Awak. Warfa'ni ya Allah, muliakan saya. Pengen jadi orang mulia, pengen menjadi orang yang dihargai, maka dekatkan diri kepada Sang Maha yang hak dihargai. Maka sholat jadi saran agar kita dimuliakan oleh Allah. Yakin seorang pemimpin, Pak Jarok Kiadan, sip. Benar adan Pak Jarok. Kan sekali-sekali ngadan Pak Jarok. Pak Jarok khutbah mantap betul. Ki ustaz khutbah tu mak heran.
Kidang ki Pak RT khutbah mantap Pak RT lagi. Doi. Iya. Dia kata nak ina sarana. Siapa yang pengen mula nak agama? Ki Pak RT jadi imam bagus. Adan Pak RT ni jaro adan bagus itu. Ki ustaz aduh biasa penghulu adan mah aneh Pak. Yo gila ni penghulu gila ki hak penghulu mak pandai adan tu apa jadi penghulu. Pak RT adan, Pak RT jadi imam, Pak RT si khatib luar biasa. Si mimpin Pak RT tukang doa ni. Kenapa? Warfa nih. Muliakan saya. Jadi kalau pengen mulia, maka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan pun mak hidup api-api, Bu, titel po. Iya aja nya SPD lain. Iya, kuliah makung kuruk. Iya, kuliah payah piye tu kok getah. Ki mindai alhamdulillah, mindai ni mapak jarok si SPD. Mindai ni je mapak Kapolres. Mindai ni iya alhamdulillah kedik-kedik imam dewan. Iya, kedik je macam calon dewan, kidang keni jarang ni duit. Iya, mulane ji dalam hayu ada katong undangan. Doa bersama dengan relawan Anies Amin. Allah hangonku. Aduh kacau je. Iya, saya iji paling habai tu kok getah. Kenapa? Karena ungin calon dewan dia kedik je makam. Katong saya di pondok ngaji, katong saya pondok. Mulanya di pondok makku kini masang api-api. Dah. Kalender terwujud dalam lamban. Iya, stiker agak nih. Aku nyak mak butuh stiker kidang nyak nih. Di pondok aja butuh semen. Iya. Ya iyalah nyak bocah jujur. Katong nih stiker api gila. Nyak agak ngebangun. Iya, nyak dibantu Pak Bupati tu kita mak cair-cair. Ketepuhan talil piyo nyak ya Allah. Dipai Pak Ustaz dah, wi cair 50 juta. Aku itu buat jam kini ngeliat dengan akutnya. Iyo, punya wat si ratong Pak Ustaz menjampai duitnya 1 juta kawah. Ulun bisa bantuan beres di bingi ada mulai katongan saya nginjam 200.000, saya nginjam 1. Aku lawe bapak ina duit titipan ki jadi bakku sesuai dengan rumah ibadah musola hijilah. Nah cuman kedua getah aku bebak musola kena. Cair maku musola aku bebak. Allah. Ada 1/2 bulan si kerja ngapa ngegaji nih nungutnya. Iya. Iya calek katong ngusung kalender je makaus. Aduh apa? Aneh anakku desi makana. Ya kita ini banyak bener baju mana yang ingin dipakai pokoknya terserah kamu orang. Ya arti kenapa ya Allah ya Aziz. Tapi berteman itu boleh saja, betul. Tapi jangan fanatik berlebihan. Iya saya diundang oke. Diundang di acara doa bersama katong. Yang namanya doa kenapa tidak demi kebaikan. Iya benar bingi diundang ya saya usahakan hadir apabila lagina kima itu halangan saya hadir karena saya memang lagi keliling safari raja. Ada yuk siapa yang pengen mulia warfa nih, siapa yang pengen maka sholat itu kunci kemuliaan kita. Tidak ada yang hina di muka bumi ini kalau Allah ingin memuliakan, betul. Coba di dalam sholat ada sujud, betul. Simbol sujud coba lihat. Manusia itu kadang-kadang sombong dengan kepala. Hatinya kami sombong ketika jabatan segala macam itu. Maka ketika sholat ada nggak orang yang sombong dengan sholat? Nggak ada. Kepala desa gegoh gawa cuma nyak sujudnya, betul. Bupati gegoh Polres nam biasa kali. Pak Kapolres sudah gemuk ke kacamata orang ya. Yo kenyak sujud ya. Gegoh. Oh mentang-mentang Kapolres sujudnya miring awat. Sama. Lihat, kepala kita sama di hadapan Allah. Lihat, yang kepala itu letak kemuliaan manusia menurut kita. Lihat, ketika sholat dinaikkan, apa yang dinaikin? Satu lubang yang tempat keluar kotoran. Pandai lubang nih. Ketika kita sholat, kepala ini tempat kita kemuliaan. Menurut orang mulia, jangan main-main kepala. Tapi ketika sholat, subhan, cus, dia sujud, ditunggingkannya pantat, cus. Di situ ada lubang, betul? Lubang di mana tempat keluar kotoran, nggak ada yang seru keluar di situ, nggak ada yang sayang. Setiap keluar dari lubang satu itu, mawat si aman. Oh ya Allah temadan doa nggak ada. Iya kan?
Maknanya apa? Orang mulia kadang-kadang dengan kepala. Tidak. Kadang-kadang yang hina pun bisa menjadi mulia kalau Allah ingin memuliakan. Betul? Jadi memandang orang gampang. Maka yuk belajar dengan sholat agar tidak menjadi orang sombong. Asaratun nafarin min ummati, 10 dari kalangan umat Nabi termasuk kecan iblis. Awas. Ada 10 umat Muhammad termasuk temannya iblis. 1, al-imamun jaizun, pemimpin sai jahat. Nah, je dah. Ya. Mula aku cakap no. Pertama ada cok kuhuk Pak Jarok, Pak RT, Pak Kadus kut surga. Semakku surga pertama Pak Jarok, Pak RT, Pak Kadus. Saya kecan iblis pertama mu ada cok Pak Jarok, Pak RT, Pak Kadus. Kenapa? Jaizun. Ketika dia tidak bisa berlaku adil, maka dia pemimpin yang menyerupai iblis. Na'udzubillahi min. Nah itu, hati-hati. Pemimpin yang tidak baik adalah temannya iblis. Khotbah lagi bersekutu sama iblis. Yang kedua, wal mutakabir, orang yang sombong. Siapa sombong? Merasa hebat dengan kemampuan. Oh, la ilaha illallah. Lapah ni pungah doh. Sehingga lapah. Oh, Allah ya. Kimbang dunia ni Allah. Cakap muter mak cingak khilong lagi. Bu. Lapah udi dan kebut gadang legoh ga. Jalan itu suruh orang berakhlak tu jalannya pelak, artinya sedang, kebut gadang legoh gadang. Lapah. La ilaha illallah. Kebut gadang tuk nah lain dang, sedang saja. Lapah di sedang. Lapah dang hatam pembelian kuda. Dah cuma enggak boleh. Jalan sampai menghentak-hentakkan kaki enggak boleh. Berjalanlah di muka bumi Allah dalam keadaan tenang, kecuali dalam hajat, dalam kebutuhan, kecuali memang kita sangat harus ya, harus ada ngebut ya, harus ada cepat di lapahnya. Iya, harus ada cepatnya aja kan pesan. Legoh sedang kebutnya aja. Jadi jam di Tanjung Agung Ketibung ni 10 minit apa akal tugok. Lapik, yo kebut kena ada bel terus. Iyo, shoot, belismu ni ustaz tu di lapahnya ni. No. Bulan sebab salah jadi ustaz. Padahal ngaku kesepina waktu. Nah inilah ayo. Wal mutakabir, yang kedua orang sombong. Maka orang yang solat pasti tidak akan pernah merasa sombong. Wajibur apa wajib warfa'ni warzukni. Ada doa, ya Allah beri saya rizki. Solat itu sarana menarik rizki. Rezeki agak lamun pun semayang pai. Iya, solat duha kerjain. Iya, ada duha mak kong. Oh ada, yuk ketemu aku biasakan sholat duha minimal 2 rakaat, sembayanglah duha. Iyo, sisihkan, cari sampai kapan? Sebelum adzan duhur masih bisa sholat duha. Semakung benar si makung duha, yang belum sholat mulang benar langsung sembayang duha. Ngaku nak ke sembayang duha. Allahu Akbar, nah berubah ni kumaan ni ayah ni. Kadang kani nagah jemaah pemawat. Tapi kita lucu ayo semangat ni sabok. Istiqamah. Duha ni dua jemaah. Daripada sekaligus lamun tapi seminggu sekali. Duha, biasakan duha. Kenapa? Karena sarana Allahumma inna duha uka wal baha uka wal jamala jamaluka wal quwatuka wal qudrata wal ismatuka. Allahumma mahapal Allahumma ingkana rizki ya Allah. Ane doa deh. Seandainya rizki saya masih di atas langit, ya Allah fa'angzilhu, maka turunkan rizki saya. Kalau seandainya rizki saya masih dalam perut bumi, Allah keluarkan jak perut bumi. Seandainya lagi dicuk di Allah kedik kondija. Ki lagi di depan ni Pak Jarok luah. Oh, nah. Kan ngesat. Kalau masih di tangan orang lain ada hak saya. Kan kita ini rizki dari orang ke orang, betul? Ya iya, maka minta ya Allah kiwat rezeki saya melalui hubung manusia, maka berikan kepada saya. Tuh minta.
Maka sarana warzuqni, beri saya rizki. Maka solat adalah bijal birizki, pintu membuka kira makot pernah ngakilu masa kedau ni hagahan kaya. Iya, awas. Warzuqni wahdini, ya Allah beri saya petunjuk yang baik. Nah ijilah hamji ibadah, iji berharap bisa menjadi orang yang baik. Bukan menjadi orang merasa paling baik, merasa jadi orang yang merasa diri sendiri, merasa bahwa ya Allah tunjukkan saya jalan biar saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Menurut kita, agar kita jangan di tempat orang lain. Kalau depan orang lain biarin orang, nggak usah nyak jadi betik dua lah zaman kuji woi. Kadang-kadang nyak jadi betik dua kuang api lagi hidang ditanya. Iya, kalau kita ngomongnya jadi betik woi, betik juyu berkemik aneh. Jadi kan begitu. Dengan itu maka yuk wahdini, ya Allah beri saya jalan yang baik, teguhkan dalam menjalankan. Kan Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu kan diteguhkan, diuji sekelompok bagian kanan orang Yahudi, di sebelah kiri diuji dari sekelompok orang Nasrani, di depan di perjalanan diuji seorang perempuan yang cantik, subang ni kejung, galah ni penuh jemah ketai cai, culuk ni 10 jari 10 cukut, nggak bericing gitu aja ada ngaji ngeliting ngaji culuk ni. Iya, Rasulullah digoda di tengah jalan, mulane bu, ternyata dunia ini milik perempuan, Pak. Jadi dunia itu milik perempuan. Yang senang dandan siapa? Perempuan. Mulane kalang-kalang skin. Ada. Upahan ngulik jagung, agak beli skincare. Ya Allah. Rendah-rendah ni paling mak memberi Fair and Lovely. Itu ringan-ringannya. Kenapa? Karena yang memang senang dandan perempuan ketimbang bapak. Jadi pawat mak semakin bedak aja kuliah. Iya. Ibu-ibu pepik sulun. Oh, singgah dalam bedak. Alis di sumang di agak lepas pengajian. Api busana, ya Allah, agak lapah pengajian tu. Lawi, bakas ni pun 2 jam sebelumnya kada menjong dah depan lamban. Api mak kesan cu, sukuk miring bakas ni. Uak cuma rangga, irung ni luah bulu dah. Allahu Akbar. Tapi memang begitu, dari Isra Mi'raj itu diberi pelajaran Pak, bahwa memang dunia itu punya perempuan. Boleh ida almar'atu imadul bilad, ida suluhal bilad, wa idal fasadal bilad. Ki bebai udi batik bagus, maka pasti baik dalam sesuatu tempat. Suka maju ini kalau demon ngaji bebai senang bu, yakin damai. Kenapa? Iya, karena tunggal terus. Tidak ada huru hara ini sekenik kemungkinan ada permusuhan, betul? Turun rahmat, kasih sayang, tapi pengajian lain sibuk pamer bedak lain. Agak pengajian pamer kicok lain. Ada ngaji apa? Nak keting. Ada kiting culuk. Woi, ngobrol. Ada ngaji mana? Kenapa? Dang mana si ulun. Kadang-kadang kita bikin dosa sama saudara sendiri. Oh ya Allah, abang betik dia bakas kepah. Di jane wah kicak lah. Ane saya kebelah ni boro-boro dicap dia gelang-gelang jalah ya. Benang. Ya arti kenapa ini Bapak Ibu? Ya. Jadi perempuan itu memang simbol dunia. Itu ida almar'atu imadul bilad, ida suluhal bilad. Maka yuk perbaiki keadaan sesuatu melalui perempuan. Maka jadilah perempuan yang baik, insya Allah. Kena akan baik satu tempat kalau perempuannya beriman dan bertakwa. Amin ya Rabbal. Dia akan melahirkan generasi-generasi yang beriman. Kalau emak demon ngaji, anaknya demon ngaji. Iya, yuk ibu-ibu aja sama bapak yuk. Dah cok dihitung aja. 6 dusun, 2 dusun lah. 6 dusun. Dikala lawan ibu beres pak kami je.
Boleh hitung pira banding pira kalau ibu-ibu. Mak menang, mak. Iya, makanya benar perempuan itu kunci dunia, kunci surga. Tuh. Perempuan itu kunci surga. Ketika perempuan ridho terhadap suaminya, maka banyak nanti laki-laki yang masuk surganya Allah Subhanahu. Kalau tidak, mulanya apa di antara kaitan mas kawin, di kaitan bab nafkah, Bu? Masya Allah ngaji bab nafkah, Pak. Ngaji bab ukut, oh la ilaha illallah, sebulan sekali paling tidak daging kambing sekilo. Iya, dah tempe wasin kikik muneh sebilion. Kalau ngaji ukut kan paling tidak sebulan sekali diberikan model daging sapi atau kambing. Deh. Jadi kalau istri kamu ridho, wow ya Allah bang tak kawin di maniku ya Allah. Sesak do kucuk kikim bebuk pelisa kecane. Iya, mak jauh ki mak iwasi. Dia pandai goji bang saleh gahana. Iya. Bang saleh gahana bang. Oh ya Allah, hidup empang. Hidup iwapati, iwalohanu wat. Di maniku ya Allah Tuhan Rabbi. Kalau istri tidak ridho berkaitan dengan nafkah, Pak, nafkah tentang kanian, hati-hati, Pak. Maka banyak ternyata nanti kita akan masuk neraka. Nyak lain ngerabai keti lain, terserah keti kagak percaya bet mak rado. Nyak nginum pedo. Bismillah. Jadi kesan, Bu. Isra Mi'raj menjadikan simbol kaum wanita, maka jadilah wanita yang hebat. Hebat ki bebai po. Mulane 3 hal semak dacok dilakukan laki-laki. Mengandung, melahirkan, menyusui. Iya, 3 hal. Kadu nama cukup disan. Ngurusi anak dacok. Betul. Anak pak beres. Iyo, kibakas ditinggal bebai tabuh kuca anak ni. Murat marid. Iya, tapi kalau perempuan ditinggal laki-laki masih gagah. Anak pagun dacok selamat pendidikannya. Iya, ngaji dacok, sekolah dacok jadi sarjana. Cuman namun bakas ketinggal ditinggal bebai mati anak ni tabuh kuca. Mak kau urus. Kenapa? Karena memang dunia itu bukan milik laki-laki. Kenapa bapa miliknya dunia itu perempuan dan laki-laki pelayannya dunia. Jadi bakas ini kenapa dikenyi-kenyipok? Iya, karena laki-laki yang harus berjuang mencari harta, mencari makanan. Mulanya hati-hati, kanian, kawayan, pakaian seorang suami dan istri dalam 6 bulan sekali. Minimal 6 bulan sekali bapak memberikan istrinya 1 setel kawai. Nah, kan mesan. Mulanya kalender itu. Ini 6 bulan sekali, Pak. Ya Allah. Haga ngeliat bebai ni halang, betul? Dituntut harus rapi, harus kelihatan. Teman maaf, beribu maaf, di modal 5 wah. Iya. Yang ngeliat kanda kebelah. Iya, padahal kebelah kanda. Mak utuh. Yo kata dia ketika kadang-kadang perbandingannya kesan. Nah, maka yo hati-hati ini hukum dalam dunia. Dalam Isra Mi'raj dia ternyata kami kini pelajaran tentang hukum kewajiban huri sesama manusia. Dingon bakas dingon tugasnya terkait bebai lah, happy bebai yo wajar ke bebai demon kicok wajar. Bebai demon bebedak ya memang punya mereka. Bebai pun demonnya perhiasan. Nah khusus bebai pun zinatul hayatid dunia. Karena memang perempuan itu keindahan dunia. Jadi wajar. Iya, mulanya nyak betul serah aku cak bebai ko beli tegalan. Sepenting duitnya dikeni maksudnya. Nyak je mulang mana Pak Jarok. Kada ditunggu. Iya. Ya kata kenapa? Nah, kewajiban laksanakan supaya dang berdosa. Iya.
Karena ketika istri tidak ridho, suami pasti masuk neraka. Naudzubillahi min. Itu berkaitan mengan, Pak. Kepaki mas kawin tua getah mak muluhan ketih. Mas kawin yang dipakai enggak pernah balik lagi. Mati bapak. Sengsara di alam kubur, Pak. Mati pagun ngusung utang mas kawin. Camkon je. Siapa si bakung bayar mulang benar geluk tagih. Kenapa? Siapa yang mati membawa hutang, dan diantara yang paling berat hutang terkait mas kawin pula. Yang main-main. Mula ni mulang penuh geluk dakok jak juyum. Nyak ngerido ni Pak Ustaz di nama. Sedangkan mak sayang je banyak kan yo. Iya, mama sayang. Jadi kisah yang halal mak yo. Iya. Sepakat. Bo ane bapak ini. Ayah. Bu ya Allah ya Karim. Awas, kita akan mati, betul. Ham jaga mati, siaga tusung api amal ibadah. Mulane siapkan jaga tas sembahyang ne. Anak dibetion, berdoa di setiap saat ham ibadah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sughira. Ya Allah, ampuni dosa saya dan ulun tuha saya. Tian seradu mak lagi dihadiahi pahala. Ane Rasul kan hadis ku sampaikan, tu'radul a'malu ilallah mi yaumil isnin wal khamis. Senin dan Kamis ini Allah nerima buku ram. Khani jemaat di Nabi nerima wa tu'radu ala Nabi. Khani jemaat Nabi nerima pak buku ram. Ayah ibunda pun menerima pahala dari anak-anaknya setiap khani jemaat. Nah, awas. Ki berdoa di pagoh dacok. Dari rumah boleh, betul. Boleh dong selesai solat berdoa. Di lamban diadakan tapi gelah neng hall berdoa bersama. Lain hall ne jadi hukum, tapi berdoa ne ki hall ne po boleh menjadi sesuatu tradisi kebiasaan. Ki hall ne podang disani hukum, ki nyepo hukum zaman Nabi ada enggak ngehol mawat. Tapi hukum doanya ada. Kita dianjurkan ud'u wallahu bil muqinina bil ijabah. Berdoalah kalian dengan keyakinan agar diijabah. Dalam hadis yang lain, carilah doa dari orang-orang yang mampu meminta doa. Artinya ada doa yang kita minta, ada doa yang tidak diminta. Cari diantaranya, undang orang, kumpulkan Pak, kilo tulung Pak. Induk ku hadu mak dagi, apa ku hadu mak dagi nenek saya nggak ada, tolong bantu doa nenek muda lainnya mak berdoa, tapi ngilu tulung ngejak keti tambahan. Mudah-mudahan api ulun Tuhan saya alam kubur ne menjadi alam yang barokah, amin. Ane kan ngesat ini doa. Awak ki masalah berjamaah ne kumpul lepo lain hukum tradisi gilah ne. Tapi mengumpulkannya bisa jadi hukum. Apa hukum? Silaturahmi. Jadi dan katok hamdan beragam aja. Umai doa anjak Nabi ni. Dah ya kamu orang di zaman Nabi, arek Nabi mak ngurus-ngurusin hal. Tapi kan hukum ni disematkan oleh Rasulullah, hukum doa bersama. Kan Azan, mau di mana? Ada hukum doa amid di kuburan. Iya, dianjurkan oleh ulama, dianjurkan Rasulullah ziarah kubur. Walaupun mak risok zerriban tazdad hub, ziarahilah tapi dang risok ga. Kena ki risok ga apa ketuluah ni sumang. Karena terlalu sering, apalagi perempuan makruh ki terlalu risok. Khawatir dia mengeluarkan air mata, timbul air mata yang diiringi curhat dia main duk nih tentang bakas nih. Nah itu yang nggak boleh. Ziarah dia ke kuburan. Ngapain? Satu, mengingatkan kalau ayahnya saja meninggal, amak nih mati, masa iya mak agak matimu nih. Satu, manfaat. Kedua, menjadikan hati lembut. Orang yang mengingat mati akan menjadi hati yang latifun, lembut. Mak idok sifat sombong, kau agak mati. Siapa gua agak mati, induk mati, pejabat mati, presiden mati, polisi mati, aku cawawan. Ustaz mati mu nih, kidang benar kinyak boh. Dan getah, lingu raga. Iyo. Ya benar aku can. Baik ku ngulih, ya ki mati ni ku ngapanyak ni, yo aku serah niku aku. Yang penting pesantren terusan, kinyak mati mana.
Kidang kinyak mati benar, yo keserah nyak mun. Oh, aneh. Ya kata ini kan macok semaya kan mati. Tetapi kematian akan menjadi penentu. Maka yuk kan ziarah katong. Apa? Lihat makam ne, ketu makam di cadang, ketu kubur anu diwat jukuk saya bahaya. Kata ini jukuk mati ne. Ada pohon yang menimpah ne. Kata ini namun ke jukuk yang rusak. Apa? Cadang. Rumput-rumput yang mati di sekeliling kuburan dicabut. Yang masih hidup biarkan. Nah, biarkan. Kenapa? Setiap satu daun yang masih basah mampu meringankan siksa kubur kalau dia tersiksa. Kalau tidak, dia menambah kenikmatan di alamku. Dan disemprot pakai gramason. Cush, belah juga gramason. Tinggal batu nih gawo. Berdoa di kuburan boleh kena Nabi yang nyuruh. Jadi dang nyawan di kubur kan di mak boleh ngaji hadisnya benar kan pai. Hadis sahih di kitab Bukhari Muslim deh. Ya ziarahlah dulu aku larang kalian berziarah. Hari ini berziarahlah Nabi. Nah, ziarah lebih wajib ziarah ayah emak ketimbang ziarah wali songo. Dan kami ngedepan kon ziarah wali songo mi dipai-pai indu amak kamati sidak-sidak. Karena ziarah orang tua lebih utama daripada menziarahi wali-wali yang ada di muka bumi. Kata ini bukan berarti nggak boleh. Boleh, tapi yang paling utama minimal 3 bulan sekali lah silah makamnya. Kiram bakas bos sebulan sekali disilah, Pak. Kenapa? Ketulun nambang kambing. Banyak orang di kita tidak memiliki adab terhadap kubur. Apa diantaranya? Kuburan ditanami kambing. Dia apa? Kambing, sapi lah di sana. La ilaha illallah. Mula kubur anu dikida cok buat petugas penjagane, pembersihne. Kenapa? Karena supaya dang kambing je kadang-kadang kan pekon ni pagun lamon mak beradab. Mak atau atohan dalam akidah. Bahwa haram hukumnya nambang kambing, ngangon sapi di kubur. Haram hukumnya. Deh. Haram hukumnya kami mejong-mejong di atas dengan kuburan kecuali di sampingnya. Ini pun lain ngaham. Ija makamnya. Deh. Mulane kiwat sininggal adab di kuburan dang di anon. Ya. Kira cok selop dibuka ki kuburan. Di kan ngesan bago atorannya. Kampung lain kimurok belingunyi ni si di kuburan. Nah inilah Bapak. Yuk doakan orang. Kamu jaga mati loh. Ya. Wahdini wa'afini. Ya. Supaya kamu sehat dalam dunia salat. Maka jadikan sehat. Dengan ziarah menjadikan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingat kematian. Dengan salat menjadikan syarat dekat ziarah kepada Allah. Artinya kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ayah ibunda kamu sehat lagi Allah lapangkan barzahnya. Amin ya rabbal ala hadhiniyah wa li kulli nadin salah fi khususan ila arwahi jami fi hadal qaryah jami'ahum fi kuburihim bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena hari ini hari Kamis, betul? Hari ini disetorkan pahala pengajian dan doa kamu di maulun tuh. Besok dibuka oleh amak kamu. Besok itu dibuka. Ane malaikat rakib, mandok amakku takok nih. Mandok, yo. Saya induk ku Halimah. Mandok Halimah di Pak, buku nih Sopian. Anakmu, yo. Dibuka. Lagi pengajian suka maju gitu. Al-Fatihah tu kok ada pahala Al-Fatihah dia tak wajah nurun berubah budak ni mandok ni maindok ko deh berubah wajah ni bercahaya nurun cush senang ni ya Allah alhamdulillah nak kalau terus-terus ikut ujung umur ni indok ko dalam kubur ni amin Allahumma jadi dang dikira